Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Siapa yang mengizinkanmu meninggalkan gua refleksi? Tanya Lu Zhou dengan suara berat. Aku telah melakukan kesalahan, penghalang gua refleksi telah menghilang. Aku ingin membantu paviliun langit jahat keluar dari kesulitan ini, dan aku merasa cemas. Aku tidak berniat meninggalkan gua refleksi. Tolong selidiki ini, Tuan, kata si Wuya sambil bersujud. Membantu? Lu Zhou mendengus tidak setuju. Bisakah kau membantu kami dengan basis kultivasimu yang lemah itu? Murid. Apakah menurutmu 7 sekte besar akan terancam olehmu? Tanya Lu Zhou. Si Wuya tidak bisa berkata-kata karena bantahan Lu Zhou. Pada akhirnya, semua sistem pengawasan dan keseimbangan dibangun di atas kekuatan tinju seseorang. 7 sekte besar siap mati. Sekalipun Lu Zhou berlidah perak, mampukah ia meyakinkan mereka untuk mundur? Setelah menyaksikan pertempuran itu, si Wuya sangat terguncang. 7 sekte besar berani menyerang seorang kultivator 9 daun. Bagaimana mungkin mereka dikendalikan oleh orang lemah seperti Lu Zhou? Pada saat ini, Leng Luo, Hua Wudao, Duan Museng, dan murid lainnya kembali ke paviliun langit jahat. Ketika mereka mendarat di depan aula besar dan melihat Lu Zhou berdiri di hadapan mereka, mereka membungkuk serempak. Salam, Master Paviliun. Salam, Guru. Guru. Kekuatanmu tak tertandingi dan tak terkalahkan. Siapa yang berani menantangmu saat kau berada di tahap 9 daun? Sanjungan Lu Zhou sulit diterima. Yang lainnya merasakan kulit kepala mereka geli ketika mendengar ini. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Ia berkata, bawa dia pergi. Dipahami. Si Wuya dengan hormat mengikuti Zhou Jifeng kembali ke gua refleksi. Lu Zhou melirik bulan. Ia punya banyak perintah, tetapi sudah terlambat. Karena itu, ia berkata, kalian diberhentikan. Selamat jalan, Master Paviliun. Selamat jalan, Tuan. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya dan berjalan menuju paviliun timur. Jika seorang kultivator 9 daun tidak pergi, siapa yang berani bergerak? Semua orang menahan napas dan mempertahankan posisi membungkuk. Bahkan Leng Luo dan Hua Wudao. Di ruang belajar Istana Evergreen di kota Kekaisaran Ibu Kota Ilahi. Kaisar saat ini, Liu Gu, terus menulis dengan kuasnya. Langkah kaki sang bendahara nampak sangat cemas saat mereka berjalan mendekat. Liu Gu secara naluriah berhenti. Ia meletakkan kuasnya dan melihat ke arah pintu masuk ruang kerja. Sebelum pelayan itu memasuki ruang belajar, ia berlutut dan berkata, Yang Mulia, para pengintai telah melaporkan bahwa 7 sekte besar telah dikalahkan oleh paviliun langit jahat. Mereka tak berdaya. Liu Gu awalnya mengira ini akan menjadi situasi yang merugikan. Sekuat apapun Jiji, akan sulit baginya untuk melawan begitu banyak elit. Dengan Patriark Cabang Duanlin, Chang Yan, yang mempertaruhkan nyawanya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melukai Jiji dengan parah. Para pengikut paviliun langit jahat yang tersisa tidak perlu takut pada apapun. Dengan ini, ancaman terbesar bagi keluarga kekaisaran telah hilang. Namun, apa yang dimaksudnya dengan tidak berdaya? Liu Gu mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, katakan lagi. Suara petugas itu bergetar saat ia berkata, para pengintai telah melaporkan bahwa 7 sekte besar, bukan, 8 sekte besar, termasuk sekte Yun, telah dikalahkan oleh paviliun langit jahat. Mereka tak berdaya. Begitu selesai berbicara, ia hampir menangis. Ia takut Liu Gu akan memukul kepalanya dengan segel telapak tangan. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Petugas sebelumnya tampaknya juga meninggal dengan cara seperti ini. Mendampingi seorang raja ibarat mendampingi seekor harimau. Hal ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Liu Gu tampak tenang di permukaan. Tetapi saat dia meledak, itu tak terbayangkan. Kenapa ini terjadi? Apakah si Wuya dan Yu Zhenghai sudah kembali? Liu Gu berspekulasi.
Hanya itu kemungkinannya. Petugas itu menelan ludah. Ia telah merenungkan kata-kata itu cukup lama. Ia telah mengulanginya lebih dari 100 kali sebelum ia datang. Akhirnya, ia berkata, penjahat tua Ji telah mencapai tahap 9 daun. Kali ini, Liu Gu tidak memintanya mengulangi perkataannya. Liu Gu linglung, seolah-olah jiwanya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Ruang belajarnya sangat sunyi. Begitu menyesakkan, bahkan udara pun terasa berat. Sulit untuk bernafas. Petugas itu tak berani bicara. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, Liu Gu akhirnya berkata, bagaimana situasi dengan Golden Lotuses? Yang mulia, ada 10 orang yang selamat. Salah satunya sedang mencoba menumbuhkan daun baru. Baiklah, Liu Gu kembali ke ruang kerjanya. Ia menahan emosinya dan bertanya dengan tenang, bagaimana situasi di Provinsi Liang? Warga Rouli dan Sekte Nether sedang terlibat pertempuran sengit. Yu Zhenghai sudah berangkat ke Provinsi Liang. Kurasa dia tidak akan punya kesempatan untuk membuat masalah untuk saat ini, kata pelayan internal itu dengan tenang. Saat suaranya jatuh, Liu Gu mengambil kuas, mencelupkannya ke dalam tinta, dan menulis di kertas Suan, Yi Tong. Goresan terakhir kata, Tong, terangkat dengan berat. Siu. Karakter, Tong, tampak hidup. Cahaya keemasan menyelimuti tinta, dan dalam bentuk huruf segel, ia terbang menuju petugas di pintu. Dalam sekejap mata, benda itu menembus kepalanya. Liu Gu tidak menatap kepala pelayan itu. Ia hanya mendengar suara buah pecah sambil terus menambahkan 2 kata tersisa, ras-ras yang tak terhitung jumlahnya. Dia baru meletakkan kuasnya setelah selesai menuliskan 4 kata, satukan berbagai ras. Dia berkata tanpa emosi, bawa mereka ke bawah. Di sini. Kepala petugas itu meledak, dan matanya terbelalak. Bahkan saat meninggal, dia tidak mengerti mengapa Liu Gu tiba-tiba membunuhnya. Sekte Nether milik Yu Zhenghai telah mengacaukan 9 provinsi. Apa maksudnya dengan tidak ada peluang baginya untuk menimbulkan masalah dalam waktu dekat? Bukankah ini seharusnya menjadi penghinaan bagi Liu Gu? Ibu kota ilahi merupakan kota tersibuk di Yan Agung. Itu juga merupakan tempat dengan informasi terbanyak. Tidak mengherankan bahwa Liu Gu adalah orang pertama yang mengetahui hal ini. Namun, tak ada tembok yang tak tertembus di bawah langit. Mustahil pertempuran sebesar itu bisa disembunyikan. Tak lama kemudian, kabar tentang Master Pavilion Langit Jahat yang mencapai tahap 9 daun menyebar ke seluruh ibu kota ilahi. Kemudian, dengan ibu kota ilahi sebagai pusatnya, kabar tersebut menyebar ke 9 provinsi. Untuk sementara waktu, prestasi Evil Sky Pavilion mengejutkan dunia. Di stasiun relay tertentu di ibu kota ilahi, beberapa pembudidaya sedang membicarakan minuman. Siapa yang berani melawan Evil Sky Pavilion jika itu menjadi kekuatan terbesar di bawah langit di masa depan? Seperti yang diharapkan dari tempat yang aku kagumi. Jika aku bisa memasuki Evil Sky Pavilion suatu hari nanti, aku akan rela menyerahkan 10 tahun hidupku. Lupakan saja, dengan bakatmu, kamu bahkan mungkin tidak akan dipekerjakan sebagai bantuan. Yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Sikap para pembudidaya berubah dengan cepat. Mereka yang awalnya mendukung Evil Sky Pavilion secara alami menjadi lebih suportif dan fanatik. Mereka yang menentang Evil Sky Pavilion dibungkam. Pada saat ini, seorang pria yang anggun dan tenang bertanya, maafkan saya, tetapi apakah benar ada kultivator 9 daun? Kamerat, aku tahu kau bukan dari sekitar bagian ini. Tidak diragukan lagi, Patriark Pavilion Langit Jahat ada di tahap 9 daun. Dia memutuskan teratai emasnya. Jangan berpikir bahwa dia melakukannya. Metode memotong teratai emas baru-baru ini dipublikasikan. Hanya ada segelintir yang selamat dari tindakan itu, dan mereka harus menumbuhkan daun lagi. Oleh karena itu, aku curiga bahwa penjahat tua itu memiliki metode lain. Seseorang mengangguk dan menimpali, itu benar. Memutuskan teratai emas hanyalah salah satu cara.
Saya mendengar bahwa beberapa sekte besar mencoba untuk menekan pembentukan teratai emas mereka sejak mereka melangkah ke alam ketuhanan baru lahir dan fokus saat membentuk daun sebagai gantinya. Beberapa mencoba membatasi lotus emas mereka dengan bantuan ramuan. Ada lebih banyak cara untuk melakukan ini sekarang. Para pembudidaya mengangguk. Pria yang anggun dan tenang itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih.